Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam pandemi kali ini. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Saya Puri Arinta dari SMP Negeri 1 Gandeman, Batang, Jawa Tengah. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi sifat larutan menggunakan indikator alami. Pernahkah kalian mendengar istilah asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, manakah yang bersifat asam dan manakah yang bersifat basa? Ya, tentunya kalian sudah bisa membedakannya, bukan? Nah, asam dan basa ternyata ada di mana-mana ya. Kira-kira bagaimana caranya kita menentukan sifat larutan tersebut? Apakah kita harus mencicipinya? Bagaimana jika larutan tersebut berbahaya pada tubuh kita? Ayo kita cari tahu. Di laboratorium, kita bisa menentukan sifat larutan menggunakan kertas lakmus dan indikator universal. Lalu, bagaimana jika alat tersebut tidak ada? Solusinya, kita bisa menggunakan indikator alami yang ada di alam, yang cirinya mempunyai warna mencolok. Kira-kira apa ya? Ya, benar sekali. Contohnya kunyit dan bunga sepatu. Bahan tersebut bisa mengubah warnanya sesuai dengan sifat larutan. Ayo kita lakukan kegiatan berikut ini. Sebelum praktikum kita mulai, alat dan bahan harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu gelas kimia, pipet, spatula, lumpang dan alu, plat tetes itu sebagai alatnya. Bahannya kita menggunakan 3 larutan. Yang pertama cuka, air jeruk, dan air deterjen, bunga sepatu, dan kunyit sebagai indikator alami. Menghaluskan bunga sepatu dan kunyit. Untuk bunga sepatu diberi sedikit air. Memasukkan 3-5 larutan cuka, air jeruk, dan deterjen pada masing-masing plat tetes. Memasukkan 2-3 ekstra kunyit pada masing-masing plat tetes. Memasukkan kembali 3-5 larutan cuka, air jeruk, dan deterjen pada masing-masing plat tetes. Memasukkan 2-3 ekstrak bunga sepatu pada masing-masing plat tetes dan mengaduk menggunakan spatula. Perubahan warna yang terjadi pada kunyit, cuka menjadi kuning, air jeruk menjadi kuning, dan air deterjen menjadi oranye gelap.
Selanjutnya pada bunga sepatu cuka berubah menjadi merah, air jeruk menjadi merah, air deterjen menjadi warna hijau. Hasil pengamatan pada praktikum kali ini, yang pertama larutan cuka, warna awal berwarna bening, ketika diberi ekstrak kunyit berwarna kuning, dan diberi ekstrak bunga sepatu berwarna merah. Yang kedua, air jeruk, warna awal berwarna kuning, ketika diberi ekstrak kunyit berwarna kuning, sedangkan diberi ekstrak bunga sepatu berwarna merah. Yang ketiga, air deterjen, warna awal berwarna putih, ketika diberi ekstrak kunyit berwarna oranye, dan diberi ekstrak bunga sepatu berwarna hijau. Hal ini menunjukkan bahwa yang bersifat asam adalah cuka dan air jeruk, sedangkan yang bersifat basa adalah deterjen. Acuan indikator alami pada praktikum kali ini, larutan akan bersifat asam jika diberi ekstrak kunyit berwarna kuning cerah dan diberi ekstrak bunga sepatu berwarna merah cerah. Sedangkan larutan akan bersifat basa jika diberi ekstrak kunyit berwarna jingga dan diberi ekstrak bunga sepatu berwarna hijau. Kesimpulan pada praktikum kali ini, diantara ketiga larutan yang bersifat asam adalah cuka dan air jeruk, dan yang bersifat basa adalah deterjen. Yang selanjutnya yaitu tugas siswa, yaitu mempraktikkan uji asam basa. Tugas praktiknya adalah buatlah video praktikum asam basa dengan mempraktekkan 5 larutan yang ada di sekitarmu menggunakan indikator alami dan tentukan sifat larutan tersebut. Contoh larutan atau bahan yang dipersiapkan ada air kapur, air gula, air sirup, air kelapa, cat, dan tinta. Kalian bisa mengganti dengan larutan yang lain yang mudah kalian dapatkan di sekitar rumahmu. Alat yang diperlukan adalah diantaranya 7 aqua gelas bekas. Selanjutnya ada pengaduk, sedotan, piring plastik. Langkah kerja. Yang pertama, silahkan gunakan tutorial yang saya buat. Pelajari terlebih dahulu sebelum mempraktikkan. Selanjutnya, tugas dikerjakan secara individu. Selamat mengerjakan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat pada pandemi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.